metode integrasi yang ini ya. Ya, sudah kita pelajari bagaimana cara menghitungnya, dan kita juga sudah bahas contoh-contohnya ya. Kemudian kita lanjut ke yang cara kedua, yaitu yang disebut sebagai momen area method atau metode momen area. Area mereka sudah belajar di Pak Bambang ya, yaitu area dikalikan jaraknya ya, ke satu titik, itu namanya momen area. Ya, misalnya kita punya area seperti ini, kemudian ada satu acuan gitu, maka area ini misalnya A gitu, maka dari sini misalnya D ya, momen area itu A kali D. Oke, jadi metode ini yang saya rasakan agak berbeda dengan metode integrasi. Bahkan mungkin di satu keadaan, tidak semua keadaan di sini bisa dihitung menggunakan metode momen area. Metode momen area itu menampilkan semi grafik, semi gambar untuk mencari slope dan displacement. Kita sudah belajar kemarin bagaimana mencari slope dan juga displacement. Slope itu kemiringan, kemudian displacement ya, bahasa Indonesia apa? Berpindah tempat atau lanjutan gitu ya. Oke, kita langsung masuk teorinya saja. Ini juga sudah kita pelajari di kan kemarin, EI d kuadrat per dx kuadrat sama dengan EI d dx dt dx n. Jadi rumus berapa tuh? 1210 atau berapa? Karena slope itu relatif kecil, delta itu adalah dv bagi dx. Dv kan lanjutan ya, lanjutan bagi dx itu delta itu slope-nya. Maka bagi yang ini ya, yang lebih kecil, maka bisa kita langsungkan m bagi ini langsung ke sana, m bagi EI sama dengan D delta ya, M EI kali dx ya, M EI dx. Oke, kalau kita lihat yang tadi kan A kali X ya, A kali X. Kalau ini M kali dx, berarti ini kan M dx itu bisa kita anggap sebagai area, kemudian area ya, kemudian X nya adalah jarak, maka ini disebut momen area ya. Kemudian kalau kita apa namanya, M kali dx, maksudnya M, kalau MEI ya sebenarnya M aja kemudian dibagi EI gitu. Karena EI nya kan konstan ya, EI nya konstan, jadi secara umum kita menghitung M kemudian dibagi EI.
ya, maka d theta itu is equal to area under MI diagram for the beam segment KX. Kalau kita integrasikan dari A ke B, maka theta B A itu adalah area dari A ke B, area MI ya, area MI sini kalikan DX ya. Oke, itu konsepnya itu ya, semoga bisa ditangkap. Kemudian yang menjadi permasalahan memang M-nya ya, M-nya kalau M-nya mudah maka ya mudah perhitungannya, tapi kalau sulit ya kita butuh ahli matematika ya untuk memecahkan. Tapi contoh-contoh di bawah relatif mudah. The angle between the tangent at any 2 point on the elastic curve equals the area under the MI diagram between these 2 points. Sudut antara between the tangent antara tangan 2 poin di elastic curve-nya, elastic curve ya, kayak yang ini itu equal dengan area MI diagram antara dua ini ya, nanti di bawah ini ya, ini ya, kita baca dulu yang ini. Maka notasi theta BA itu merujuk pada sudut dari tangan di titik B with respect to the tangan dari A ya. Jadi sudut dari B tapi diukur dari tangan A ya. Dari sini misalnya B ya, maka di sini sudutnya kan ini, kemudian diukur dari A, bukan dari titik horizontal. From the proof, it should be evident that the angle is measured counterclockwise from tangan A to tangan B if the area of MI diagram is positive. Jadi kalau MI-nya positif, maka tentunya counterclockwise. Sebaliknya jika area negatif dan terletak di bawah sebuah aksis, maka angle-nya itu clockwise. Kalau angle-nya positif, maka angle-nya counterclockwise. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian second moment area theorem is based on the relative distribution of tangent to the elastic curve. Di gambar 1221A, 1221 ini 1220, 1221 yang ini besar ya. Ditunjukkan di sudut A, pretty exaggerated view of the vertical deviation dt ya, dt tangan dari each side of the differential element dx yang ini, dan dt penurunan ini disebabkan oleh
curvature itu apa? Lengkungan ya dari elemen yang diukur sepanjang vertical line yang melewati titik A di elastic curve-nya. Karena slope dari elastic curve dan dispersion titik relatif kecil, maka mencukupi untuk aproksimasi, memperkirakan atau ya aproksimasi ya panjang dari setiap garis tangan dari X dan arkesnya DS aksen dengan DT maka menggunakan circular formula S sama dengan theta R. S sama dengan theta R ya. Dimana R adalah panjang X dan S adalah DT. R DT ya. Theta kali R maka sama dengan S ya. S itu DT ini. Oke ya, karena kecil ya, bisa kita nggak perlu pakai tangan lagi. Masih ingat zaman SMA ya? Udah lupa ya, tangan kalau sudutnya kecil kita bisa langsung theta R ya. Hanya sudut kalikan panjang ininya maka sama dengan depannya. Kalau nggak percaya kalian bisa buktikan pakai kalkulator ya. R itu adalah S dan T, maka kita bisa menulis DT sama dengan X kali theta. Betul ya, ini sekali D theta maksudnya, D theta. Maka kita substitusikan dengan 1216. Mana 1216? Oh ini ya, D theta MI DX itu yang tadi rumus awalnya momen area. Kemudian substituting 12/6 into this equation and integrating from A to B, the vertical division of the tangent of at A with respect to the tangent at B can be determined, yaitu DAB ya, yang ini ya, dari titik A ya, bukan dari titik ini, tapi dari titik A. Ini itu DAB sama dengan X di sini kali D theta ya, yang tadi D theta itu M I DX ya. Itu kan berarti 12/6 itu kan MI DX, kan itu D theta ya, kalikan X. Ini D theta itu slope nya, X nya itu jarak ini. Maka TAB ini sudah pegang ya. Karena centroid of the area, titik beratnya is didapatkan dari X jarak ya, X jarak, cara bacanya apa ini, kita agak lupa ya, pokoknya yang ini jarak ya, menyatakan jarak, integral dA sama dengan integral X dA ya. Karena secara nalar kalau kita ini dA jaraknya kan juga X juga, kata ya. Betul enggak? Maka bisa kita tulis integral X dA.
adalah keajaiban integral ya. Suatu yang rumit bisa kita sederhanakan dengan integral ya. Ini XDA, ini kan yang kita dapatkan untuk momen area. Kemudian dan integral M per EI dx, M dx yang tadi theta menggambarkan area di bawah MEI ya, paham ya? MEI dx itu kan menggambarkan di sini apa namanya, daerah yang abu-abu ini ya. Maka bisa kita tulis yang ini jarak dari A ke B MI dx, dimana X jarak, saya lupa cara bacanya ini. Kalau ada yang tahu silakan dikasih tahu saya. Contoh ini jarak ya, jarak garis berat dari A to the center of the area under the MI diagram between A dan B. Maka teoremnya bisa kita baca di sini. The vertical distance between the tangent at the point A on the elastic curve and the tangent extended from another point B equals to the moment of the area under the M per EI diagram between these 2 points A B. Iya. Dan vertical distance di titik antara A dan B, bukan ke titik ya, bukan ke titik vertikalnya, tapi dari jarak ini ya. Nah, inilah kira-kira lah ya, kurang jelas juga, pokoknya jarak dari ini ya. Adalah sama dengan momen area di bawah, jadi sama dengan ini ya. Ini luas ini kalikan X jarak ya. Oke ya, bisa kita pahami. Kemudian notasinya adalah kalau apa namanya, dari A ke B itu TAB ya. Dari A ke B itu TAB, tapi kalau dari B ke A TBA. Catatan TAB tidak sama dengan TBA ya, ini belum bisa saya pahami, nanti coba dibuktikan. Kalau logika saya kok sama, tapi ini dia bilang tidak sama. Which is shown in figure 1221 C ya, ini specifically the moment of the area under the M diagram between A and B is considered point A to determine AB, dan 1221B and it is considered about point B to determine TBA. Bentar ya, ini yang mana? Oh, yang ini ya. Oh ya. Nah, ini ya, kalau dari A ke B kan dari titik A ya. Dari titik A ini yang bentar, yang ini ya. Dari titik A itu 200 B, tapi kalau dari B dari ya kita berbeda ya, karena ini diukur dari titik A ya, ini diukur dari titik B, maka hasilnya akan berbeda ya.
Oh, oke. Misalnya nalarnya gini ya. Mengapa bisa berbeda? Kita perbesar sini. Karena jarak ini ya, jarak ini dan jarak ini. Ya, berbeda. Ya, jadi saya salah ya, salah. Bukan jarak yang ini, tapi dari jarak ini. Ya. Ini ya, ya. Maka hasilnya akan berbeda. Ya, ini ya. Ini dan ini. Ya. Jika momen positif ME area between A dan B is found for TA, kalau positif ya, maka A itu di atas titik B, di atas tangannya, di atas ininya, tangannya, ya, garis tangensialnya. Ya. Masih ingat zaman SMA, berarti garis singgung lah ya, garis singgung itu berarti di apa namanya, turunan di titik itu adalah 0 ya, atau dx per dy sama dengan 0. Itu kalau positif. Kemudian kalau negatif berarti A nya di bawah. Oke ya, sekarang prosedurnya bagaimana caranya? Pertama kita tentukan M per EI diagram. Jadi kita bikin M nya saja sebetulnya, nanti tinggal dikasih EI nya. Determine the super reaction and draw the defined ME diagram. Jika balok itu dibebani dengan beban titik, maka diagramnya adalah garis lurus ya. Jika bebannya dari titik ini, maka momennya adalah garis lurus. Oke. Jika kemudian consists of series of straight line segment and the area and their moment required for the moment area theorem, itu relatif easy to calculate. Jadi kan nggak perlu integrasi lagi, kalian manual aja ya menghitungnya ya. Tinggal misalnya area ini berapa, kemudian jaraknya dari sini ke, misalnya dari A ke B ya tadi ya, jaraknya dari sini ke sini berapa, itu aja ya, gampang ya. Ya tidak sulit. Jika if the loading consists of a series of distributed load, the ME diagram will consist of parabolic or perhaps higher order curves. And it is suggested that the table on the inside from cover be used to locate the area and centered under each curve. Jadi kalau ada beban merata, kalian sudah belajar di MS1, maka momennya kan menjadi seperti ini ya. Maka dia menyarankan cara menghitung momennya adalah dengan membagi-bagi ya sini ya. Kemudian tinggal kita ya, sebenarnya bisa pakai integral, tapi kalian harus tahu ini M nya harus tahu ya. Ini yang sulit ya, sulit itu ya. Mungkin juga harus ya bisa lah ya, bisa.
Tapi di contoh bawah tuh nggak ada ya, yang ini contohnya yang ini aja. Ini kalau keluar di ujian ya agak repot kalian ya, karena harus ahli matematika nih kalau yang ini ya. Kemudian elastic curve-nya relatif sama, draw an x negative view of the elastic curve, recount the point of zero slope and zero displacement always occur at a fixed point, fixed support, and zero displacement occur at all pin and roller support. Sama seperti di atas. Ya, metode integrasi. Maka lebih ingat di titik yang zero slope-nya 0 dan zero displacement ya, itu terjadi di fixed support atau tumpuan jepit. Kemudian zero displacement itu terjadi di pin atau roller ya. Jika sulit menggambar elastic curve, maka gunakan moment and diagram. Jadi elastic curve itu hanya membantu kita untuk memperkirakan ya. Perkirakan perhitungannya seperti apa. Jadi tidak harus betul 100%. Ini juga sama, kalau positif itu cembung ke atas, kalau negatif cembung ke bawah. Kemudian kalian juga harus menghitung inflection point. Inflection point itu misalnya gini, nah ya, jadi inflection point itu yang ini. Nah, mana tadi? Realize that furthermore, an inflection point or change in curvature occurs where the moment in the beam or ME is zero. Ya, ini inflection point ya. Inflection point. Kemudian distribution dan slope yang tidak diketahui ya. Oh ya, jelas ini ya, nggak usah dikatakan. Kemudian karena momen ini diterapkan antara hanya di dua titik tangannya atau di antara dua garis pinggungnya, mana tadi? Perhatian harus diberikan pada dimana tangan itu harus dibentuk sehingga sudut atau defleksinya atau lendutannya di antara keduanya. Ini akan bisa menunjukkan cara penyelesaian masalah. Oleh karena itu, tangan disupport di tumpuan ya, harus juga dikonsiderkan. Consider itu apa? Ya harus tahu lah ya, karena beam itu mempunyai displacement 0 di supportnya dan zero slope di support yang fix ya. Tapi kalau bentar, berarti ya betul, tidak harus fix ya. Ini juga pin juga mempunyai zero slope ya.
ingat ya. Jadi satu balok itu mempunyai displacement 0 di titik tumpuan dan juga mempunyai slope 0 di titik tumpuan, baik tumpuan jepit maupun tumpuan tumpuan sendi ya, tumpuan sendi. Oke ya. Kemudian kita aplikasikan teorema 1. Teorema 1 itu apa? The angle between the tangan tangent at any two point in the graph equal the area. Ya, tangannya itu ini. Kemudian yang teorema 2 itu ini ya, luas kalikan sentrit ya, itu ya. Oke, apply theorem 1 to determine the angle between any two tangent of the elliptical, and teorema 2 untuk determine vertical distance ya. Teorema 1 untuk slope-nya, teorema 2 untuk distance. Kemudian tandanya bisa dicek dari angle atau vertical distance indicated on the elastic curve ya. Istilahnya kita lihat garis elastiknya, kemudian kita tentukan dia negatif atau positif. Positifnya kalau counterclockwise, kalau titik B ke titik A ya, itu positif BA, and positif ini theta. Kalau positif BA berarti B nya terletak di atas titik titik B terletak di atas titik A. Oke ya, contoh ini contohnya mudah-mudah, nggak sulit. Determine slope dari balok di poin B, EI adalah konstan ya, titik B. Nah, dari sini kalian bisa mengira-ngira ya, rumus-rumus yang ada di MS1 sebetulnya berasal dari sini juga ya, kayak MS1, MS2 atau berapa tuh, MS2 mungkin ya. Rumus-rumusnya itu berasal dari pakai integrasi seperti ini ya. Meskipun ya ilmu ini tidak banyak digunakan di lapangan, tapi paling enggak kalian bisa memahami ya, perilaku strukturnya. Ya, sini L, ini P, berarti mudah saja. Berarti sini kan P kali L ya, P kali L. Momennya P kali L. Kemudian kalian tinggal bagi EI gitu aja. Ya. Kenapa ini minus? Ya karena dia concave upward ya. Ya. Kemudian ya di titik B, karena ini ingin menunjukkan oh ini cuma slope aja, slope, maka kalian berarti cukup teorema 1 ya mestinya. Titik B, theta BA sama dengan theta B ya. M-nya M per I ya, di atas. Beban B menyebabkan balok untuk melendut seperti yang ditunjukkan, concave downward since M-nya adalah negatif.
Ya sepertinya ini menentukan negatif karena sudah pengalaman saya ya, kalau enggak ya nggak bisa. Tangan di titik B is apa, oke, indicated since we are going to find theta B. Ya, kita ingin tangan di titik B itu seperti ini ya, tangannya gitu untuk mencari theta B. Also the tangan yang tersebut A diberikan juga, this tangan has not zero slope, this tangan titik A zero slope. By reconstruction, the angle between tangan A dan titik B that is theta BA is equivalent to theta B. Sama ya, kalian gambarkan sembarang gitu, kemudian kalian bisa juga pakai AutoCAD ya, kalian bikin kemudian AutoCAD untuk bisa menggambar tangan sialnya, garis singgungnya maksudnya. Oke, dari sini kita masuk ke momen areal theorem 1. Theta B adalah luas ini ya, tunjukkan ya, luas kan PL per EI kali L bagi 2, PL per EI kali L bagi 2 ya, atas tengah PL per EI L ya, mencapai ini ya. Indicate negative sign indicate that the angle measured from the tangent at A, the tangent at B is clockwise. Clockwise berarti kan searah jarum jam ya, clockwise ini ya. This section the plane slope downward at B. Oke, ada pertanyaan enggak? Ya, masih gampang ya ini ya. Kemudian determine the displacement at plane B dan C of the beam shown in the figure 12.3a is constant. Jadi kalau beban momen ini, maka momennya adalah konstan ya. Momennya adalah konstan ya. Ini saya kira belum diajarkan di M1 momen M2, saya tahu. Karena momen seperti ini jarang ya, beban seperti ini di teknik sipil tuh hampir tidak ada. Lalu kalau kalian menemukan ya mungkin bisa terjadi di misalnya ada mesin atau apa ya gitu ya. Jadi momen determine the displacement of point B and C ya, dari titik B ke C itu berapa displacementnya. Oke ya, ini contohnya gampang-gampang karena cuma segi 4 gitu ya, nggak sulit ya. Ini biasa juga kita sebut sebagai momen couple yang menol ini. Di titik C menyebabkan beam deflect negatif juga. The tangent at B and C are indicated since we are required to find delta B dan delta C. Kita gambarkan garis singgungnya kira-kira seperti ini lebih ke atas, ini lebih ke bawah ya. Kemudian juga di support A, ini horizontal dari sini tangan A ya, tangan A, tangan B, tangan C, garis singgung titik A, garis singgung titik B, garis singgung titik C.
kemudian tangan di support A itu kontak. Kemudian required displacement can now be related directly to the vertical distance between the tangent A and B and A and C and A. Typically delta B sama dengan TBA. Ya. Ini ya, jadi TBA kan kanannya garis lurus, kan berarti langsung aja delta B, betul nggak? Ya, TCA juga sama, delta C. Berarti dari B ke C ya tinggal delta C kurangi delta B. Ya. Paham ya? Karena kan ini garis vertikal ya, langsung kalau ini kalian delta lain dengan T. Kalau T kan antar tangan sial, antar garis singgung. Tapi kalau delta itu diikut dari garis vertikal horizontalnya ya. Di horizontal, kalau yang ini kan antar garis singgung ya, misalnya ini kemudian ini ya, kemudian ini ya. Oke, kemudian ini berarti teorema 2 applying teorem 2 TBA is equal to moment jaded between A dan B, between A dan B. Berarti ini ya, luasnya berarti berapa? L per 2 kali M0 per EI, jaraknya L per 4 ya. Ya, karena ini kan segi 4 ya, berarti di tengah ini. Oke, abang ya. Di L per 4, M0 per EI L per 2, M0 EI L per 2 kalikan L per 4 ke arah A ya, bukan ke arah B. Kemudian C nya itu L per 2 karena di itu CCC. Oh, ini TBA, maaf ya, salah. Ini dihitung ke sini ya, sini. Oke. Kemudian yang dari titik C, C, A, dari titik C ke titik A, maka hasilnya adalah L per 2 dari titik C ke C kan berarti luas seluruh ini ya, seluruh ini, maka M0 per EI kalikan L kalikan L per 2 ya, paham ya? M0 EI kali L per 2 ya. Ada yang bingung? Di delta C, delta B, delta C sudah ketemu. Kemudian ya udah gitu aja. Ini bukannya tadi disuruh disebutkan titik B dan C ya? Ya sudah ketemu. Kalau jarak antaranya tinggal ini kurangi ini. Iya, mudah. Kemudian determine the slope at point C of the shaft. P berarti kan momennya gimana? Gampang.
saya gedein dulu. Momennya berarti sini berapa? Vektor 2 ya, vektor 2 dan juga vektor 2. Jadi momen di sini adalah P per 2 kalikan L per 2, berarti PL per 4 ya. 4 PL per 4. Kemudian kalian tambahkan EI nya. Kenapa? Karena EI nya kan konstan dari sini ke sini, maka bisa kalian tambahkan EI nya. Pertanyaan apa? Determine the slope at point C, di titik C ya, titik C. Oke, kemudian kalian gambar elastic curve-nya. Jadi elastic curve ini ya kira-kira aja ya, pengalaman kalian seperti apa. Kemudian di sini slope-nya berarti sini 0 gitu, sininya horizontal. Kalian gambar tangannya titik garis singgung T, garis D, garis singgung C. Oke ya. Kemudian ya, nah, MI nya ini gampang sekali. Kemudian elastic curve, karena ini simetrik ya langsung aja, berarti titik D itu horizontal. Kemudian tangan titik C kita gambarkan juga, seret gitu. Kemudian